Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan membahas 5 bab mengenai mekanisme parasit Dactylogyrus sp yang menyerang ikan. Nah, bab yang pertama yaitu mengenai jenis mikroba. Parasit adalah hewan atau tumbuhan yang hidup di dalam tubuh ikan untuk memperoleh makanan dari inangnya demi kelangsungan hidupnya tanpa memberi imbalan apapun. Dactylogyrus sp merupakan cacing pipi atau fluk yang termasuk dalam parasit kelas Trematoda monogenea. Cacing ini banyak menginfeksi ikan. Dactylogyrus sp berparasit pada hewan air berdarah dingin atau pada ikan, amfibi, reptil, dan terkadang pada invertebrata air. Yang kedua yaitu mengenai siklus hidup dan adaptasi parasit atau jamur dan habitat bakteri. Siklus hidup Dactylogyrus sp secara langsung yang melibatkan satu inang dan warna tubuh ikan menjadi pucat, warna insang berubah menjadi kehitaman, dan lendir meningkat. Insang yang terserang berubah warnanya menjadi pucat dan keputih-putihan. Penyerangan dimulai dengan cacing dewasa dan menempel pada insang. Berikut ini merupakan gambaran dari siklus hidup Dactylogyrus sp. Dan menurut Aviatno, parasit memiliki 4 fase dalam siklus hidupnya. Yang pertama yaitu fase parasit. Fase parasit yaitu saat parasit berada dalam tubuh ikan dan berkembang menjadi dewasa. Yang kedua fase phresis, yaitu setelah cukup dewasa dan melepaskan diri dari tubuh inang serta mencari tempat untuk melekat diri. Apabila fase ini parasit tidak segera menemukan inang, maka parasit akan mati. Yang ketiga fase sit, yaitu setelah ia menemukan tempat menempel dan membentuk kista serta membelah diri dalam kista. Pada fase ini terjadi perbanyakan jumlah individu. Yang keempat yaitu fase poosit, yaitu setelah keluar dari kista dan siap menginfeksi ikan. Habitat bakteri. Habitat hidup dari Dactylogyrus sp berada pada insang ikan dan seluruh siklus hidupnya berada di insang ikan. Penyebaran dari Dactylogyrus sp yaitu menyerang ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Bab yang ketiga yaitu mekanisme saat menyerang ikan. Sebagian besar parasit monogenea seperti Dactylogyrus sp bersifat oviparus atau bertelur, di mana telur yang menetas menjadi larva yang berenang bebas yang dinamakan Onchomyracidium. Produksi lendir atau mukosa menjadi berlebihan akibat infeksi parasit ini, sehingga mengganggu proses respirasi ikan. Pembuluh darah pada lamela insang mengalami telangi ektasis. Insang akan berubah warna menjadi pucat. Selanjutnya terjadi penurunan berat badan ikan karena hilangnya nafsu makan. Ikan yang terserang Dactylogyrus sp akan menunjukkan gejala kesulitan berenang, lemas, dan tidak suka bergerak karena pernapasannya terganggu. Pada intensitas tinggi, ikan yang terserang parasit ini mengalami pendarahan pada insang. Selain itu, kulit ikan terlihat berlendir dan berwarna pucat karena infeksi yang terjadi akan merangsang sekresi mukus yang berlebihan. Bab yang selanjutnya yaitu mengenai strategi pengobatan menggunakan antibiotik atau antimikrob alami. Antibiotik adalah golongan obat yang digunakan untuk mengobati infeksi dari bakteri. Penggunaan antibiotik pada budidaya perikanan diharapkan mampu menekan infeksi penyakit pada ikan. Antibiotik hanya digunakan untuk pengobatan, bukan dijadikan sebagai pencegahan penyakit. Penggunaan antibiotik harus dilakukan secara rasional dosis yang tepat. Salah satu pengobatan yang sering dilakukan untuk mengobati infeksi penyakit Dactylogyrus sp adalah dengan melakukan perendaman ikan yang terinfeksi ke dalam larutan garam dapur atau NaCl dengan dosis 12,5 sampai 13 gram per meter kubik selama 24 sampai 36 jam. Selain itu juga dapat dilakukan dengan perendaman dalam larutan formalin 40 ppm selama 24 jam. Bab yang terakhir yaitu mekanisme kerja antibiotik atau antimikrob alami. Selain melakukan perendaman dengan larutan garam dan larutan formalin, terdapat cara alternatif, yaitu dengan perendaman ekstrak daun pepaya.
Daun pepaya mengandung sejumlah komponen aktif yang dapat meningkatkan kekuatan total antioksidan di dalam tubuh. Daun pepaya mengandung senyawa toksik seperti saponin, alkaloid, karpain, papain, dan flavonoid. Senyawa papain bersifat racun bagi parasit. Karpain merupakan senyawa alkaloid yang khas dihasilkan oleh tanaman pepaya. Alkaloid bersifat toksik terhadap mikroba dan parasit yang bersifat detoksifikasi yang mampu menetralisir racun dalam tubuh. Alkaloid diketahui mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Senyawa saponin mempunyai sistem kerja dalam pembentukan kolagen, yaitu struktur protein yang bekerja dalam penyembuhan luka. Flavonoid memiliki sifat sebagai antimikroba karena flavonoid dapat membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler terlarut dan dinding sel mikroba. Langkah-langkah pembuatan larutan daun pepaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cuci bersih daun pepaya yang akan digunakan, kemudian dikeringkan di udara terbuka. Yang kedua, potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, memasukkan potongan daun pepaya sesuai dosis, kemudian ditambahkan air sebanyak 1 liter ke dalam blender, kemudian di-blender. Yang keempat, hasil blender kemudian diendapkan selama 3 menit, kemudian disaring dan dituangkan di dalam wadah perendaman.